Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Selamat pagi, Ayah, Bunda, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Devina dari tim Generasi Juara yang hari ini diamanahkan sebagai moderator acara Open Mind Squad dengan tema Sahabat Dunia Akhirat. Masih pada semangat gak nih teman-teman semuanya? Siapa aja yang hari ini puasa nih? Coba angkat tangannya yang puasa. Raisen. Saya, Masya Allah. Puasanya pada full? Banyak. Masya Allah. Masya Allah. Semoga kita semua tetap semangat sampai waktu berbuka nanti ya. Amin. Amin. Oke, jadi di acara Open Mind Squad ini, nantinya akan ada Bunda dan juga Ananda hebat yang dari Squad Generasi Juara yang akan menjadi narasumber hari ini. Bunda dan kakak yang kami undang itu nantinya akan sharing nih mengenai Squad Generasi Juara dan juga akan ada Ibu Ida sebagai narasumber ahlinya yang akan memaparkan materi. Kita lanjut ke narasumber berikutnya yaitu Bunda Ulfa dan juga Kak Fiza. Assalamualaikum Bunda dan Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Devina. Alhamdulillah. Apa kabar nih Bunda dan keluarga? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga Bunda dan keluarga sehat selalu ya. Amin amin ya rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Boleh Bunda silakan memperkenalkan diri ke Ayah, Bunda dan Ananda semuanya dari nama panggilan. Ananda dari kelas apa dan kelas berapa serta ikut squad online atau offline nih Bun? Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillah, nama saya Ulfa Mariatul Kiptiah, biasa dipanggil Ulfa. Anak saya Hafidho Elhani Farahab saat ini mengikuti program squad offline kelas 5 dan adiknya Dihya Elhani Farahab mengikuti squad offline juga kelas 1. Masya Allah, kedua anaknya Bunda ini di squad dua-duanya ya Bun? Dan ada juga yang ketiga itu Masya mengikuti Allah. program amanah Kak, cuman Masya dia Allah. secara online tapi secara mandiri karena untuk kegiatan lainnya itu menginduk gitu, ada di sini di program TAKI Taman As-Qur'ani seperti itu. Jadi ada 3 Kak. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Semuanya di PKBM Generasi Juara ya Bun? Iya betul. Masya Allah. Jadi Bunda Ulfa ini adalah Bunda dari Kak Fizo atau yang biasa dipanggil Kak Fiza dari kelas balik atau kelas 5. Seperti itu. Izin bertanya untuk Bunda Ulfa, apa alasan Bunda untuk mendaftar Kak Fiza di squad Generasi Juara, Bu? Yang pertama sebenarnya sebelum squad ini Ananda sudah mengikuti program program yang reguler yang belum, karena saat itu squad belum ada. Jadi ikut yang HS tapi yang reguler. Itu mulai dari kelas 2. Setelah itu menaik kelas 5 ya Kak ya. Nah itu karena kan ini anaknya lumayan aktif ya Kak ya. Sudah diajak ngobrol bisa, jadi saya tanyakan ketika semester baru kenaikan kelas 5. Nah, Akak mau lanjut offline atau tetap online? Nah, dia memilih offline karena dia merasa pengen ganti suasana gitu ya Kak ya. Itu ya, akhirnya kami, karena di situ saya juga baca-baca karena squad ini masih 2 tahun ya Kak ya, baru 2 tahun. Nah, sebenarnya di dekat rumah itu juga ada gitu ya sekolah offline gitu ya, tapi saya memilih online karena memang Ananda ini kami fokuskan untuk menghafal Al-Quran gitu Kak ya, jadi lebih fleksibel. Cuman ternyata sebelum usia kelas 3 ya itu dia masih ini nih, ruang kritisnya belum terbuka, jadi masih nurut aja. Tapi setelah menginjak usia di kelas 3, 4 gitu, dia mulai ini nih mengutarakan gitu ya. Maksudnya dia tuh kayaknya ngelihat temennya yang berangkat sekolah gitu, dia kayaknya pengen ngerasain. Maka saat itu saya obrolkan ke dia, mau terus di reguler online atau mau squad gitu ya. Nah, dia memilihnya squad. Itu alasannya, itu yang pertama, agar kami tidak ribet juga ya Kak ya, kalau harus keluar jadi kami ngurus perpindahan lagi segala macam berkas-berkas gitu ya Kak ya. Nah ini alhamdulillah di PKBM Generasi Juara bertumbuh lebih pesat gitu ya. Alhamdulillah sudah disediakan squad offline. Nah ini akhirnya ya sudah, daripada kita mengurus-ngurus berkas lagi, kita teruskan saja di Generasi Juara. Dan insya Allah programnya juga sesuai dengan visi misi kita, sekolah Quran dan adab.
gitu ya, Quran dan juga adab gitu. Jadi ini insya Allah beriringan dan cocok untuk Ananda. Lalu yang kedua juga biaya yang terjangkau sih Kak ya, menurut kami dengan kantong kami. Jadi menurut saya ini biaya yang tidak eh, apa ya, tidak jor-joran sih kalau bahasa Jawanya gitu. Karena kita tahu banyak sekali sekolah-sekolah di luar sana gitu ya yang sangat menguras gitu ya, menguras kantong kami kalau kami bandingkan gitu. Tapi alhamdulillah di generasi juara ini menurut saya cocok dengan kondisi ekonomi kami ya. Itu sih mungkin ya Kak. Terus yang ketiga, karena saya juga sudah beberapa kali ngobrol dengan Bu Ida gitu ya tentang bagaimana progres di generasi juara ini gitu. Jadi insya Allah saya mungkin secara kedekatan memang belum, tapi saya sudah mengenal Bu Ida, sudah mengenal beberapa staff gitu ya, tahu gitu. Nah, itu yang membuat kami lebih nyaman dan lebih merasa tenang gitu. Dan juga sekalian dengan adiknya kelas 1 ini kan karena adiknya ini mempunyai apa ya, ketika berbicara itu ada artikulasi yang kurang jelas. Nah, itu saya mungkin memikirkan kalau di beberapa tempat yang saya nggak kenal dengan gurunya ataupun yang berkecimpung di situ gitu, saya khawatir gitu ya ada cenderung ke perundungan gitu loh Kak. Saya khawatirnya ke situ. Nah, kalau di sini di squad ini saya insya Allah merasa insya Allah saya lebih tenang di sini gitu. Karena mungkin guru-gurunya akan lebih memahami, teman-temannya juga akan lebih mengerti gitu. Mungkin itu sih Kak beberapa alasannya. Masya Allah, banyak sekali nih Bunda. Oke, dari sudut pandang Bunda ini apa hal yang dirasakan Bunda selama Kak Fiza itu bersekolah di Squad Generasi Juara, Bunda? Alhamdulillah ya, yang saya rasakan ya saya merasa nyaman tadi Kak. Merasa nyaman dan tenang ketika Ananda ini belajar di situ gitu. Dan juga meskipun ya mungkin jarak sih sebenarnya yang masalah ini jarak karena kami agak jauh ya. Kalau mungkin perjalanan itu 30 menitan. Tapi itu insya Masya Allah Allah. kami buat oh ini jihad kita sebagai orang tua gitu ya. Ada pengorbanan yang perlu kita lakukan gitu. Mungkin kita merasa nyaman di suatu tempat, ada pengorbanannya apa nih ya, ini jarak kami yang agak jauh gitu ya. Ya ini salah satu jihad kami, nggak apa-apa, Bismillah gitu ya, Bismillah. Semoga jarak ini tidak mengurangi niat kita gitu ya untuk memberikan Ananda tempat terbaik, tempat yang nyaman gitu. Terus yang kedua itu di squad juga tidak melulu ya mengutamakan tidak fokus ke akademik banget gitu ya. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang diwadahi oleh squad ini untuk mengembangkan skill, mengembangkan ini mereka apa sih yang mereka pilih punya kelebihan dari mereka ini gitu ya itu dikembangkan gitu kan. Jadi tidak melulu kita ini ke akademik yang harus ada PR, yang harus mengerjakan ini itu, tapi lebih ke bagaimana nih di lapangan yang mereka harus lakukan gitu ya dalam menghadapi kehidupan mereka ke depan ini gitu. Gitu sih. Jadi itu jadi merasa nyaman, lebih tenang gitu, Kak. Masya Allah, jarak dari rumah ke Squad Generasi Juara lumayan jauh ya Bun, 30 menit. Iya, betul. Masya Allah, walaupun tadi ada sekolah dari dekat rumah, tetapi tetap milih Squad Generasi Juara ya Bun. Iya, betul, Kak. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda. Sama-sama, Baik Kak. Bunda. Apakah ada perkembangan akademik dan non-akademik yang terlihat selama Kak Fiza bersekolah di Generasi Juara, Bun? Kalau untuk akademik sih mungkin dari ini ya, dari menumerasi ya namanya atau matematika gitu ya satunya ya. Dia sebenarnya metode yang itu saya sudah ajarkan tapi dia kayaknya mungkin karena sama ibunya sendiri ya jadi kayak nggak terlalu nyangkut gitu. Tapi setelah dia di squad gitu ya pas pulang dia nunjukin nih kayak gini nih mau perkalian gini-gini. Nah, itu kan udah pernah kasih tahu gitu. Tapi dia nggak ini nih dapetnya yang di situ gitu ya. Jadi memang ya ilmu itu milik Allah ya. Jadi kita mau ngajarinnya gimana kalau memang Allah belum membuka futuhatnya itu memang nggak akan nyambung. Tapi alhamdulillah pas di squad diajarin mungkin dia merasa lebih nyaman. Kalau di rumah kan mungkin rasa tertekan ya sama ibunya sendiri gitu ya. Jadi dia ternyata oh lebih mudah dan bisa menyerap dengan baik gitu ya ilmu. Terus juga ketika bercerita gitu ya dia saya nggak nanya kalau ke Kak Fiza nih karena dia memang
anaknya nggak ditanya sudah suka cerita gitu ya. Nah, itu dia menyampaikan gitu ya hal yang dia senangi. Tadi di sekolah kayak gini-gini sama adiknya juga kayak gitu. Tadi saya kayak gini-gini gitu. Jadi mereka menceritakan kondisi di sana dan alhamdulillah gitu ya. Itu berarti mereka kalau mau berceritakan mereka merasa nyaman di sana gitu ya. Tidak ada mungkin tekanan atau hal yang mereka tidak sukai gitu ya. Nah, itu untuk akademiknya ya. Kalau non akademik apa ya? Non akademiknya sih mungkin dari segi kemandirian kayak gitu ya Kak ya, kemandirian, disiplin. Sebenarnya kalau mereka ini karena masih kalau Kak Tata tadi kan tidak perlu disuruh lagi, alhamdulillah ya Masya Allah sudah ini sendiri gitu. Tapi kalau anak saya ini masih perlu diingatkan gitu ya Bun ya, diingatkan di sekolah ustazah tadi pesan apa. Kalau hari libur ini ustazah tadi programnya apa? Melayani orang tua, apa orang tua yang melayani anak-anak gitu. Jadi harus diingatkan. Tapi mereka tidak berargumen lagi, tidak banyak alasan lagi, langsung dikerjakan gitu Kak. Jadi kalau misalkan, oh ya cuci piring gitu misalkan, jadi dia langsung nih bergerak gitu Kak. Gitu. Terus atau, oh ya ada tugas, misalkan tulis harian ini perasaan kita bahagia atau perasaan sedih gitu ya Kak ya. Nah itu sudah dengan mandiri ya melakukan tugas itu. Tapi beda dengan yang adiknya, mungkin masih perlu banyak dibimbing gitu, dibersamai gitu ya Kak ya untuk non akademiknya kurang lebih seperti itu Kak. Sangat keren banget nih Kak Fiza, walaupun masih harus diingatkan tapi tetap bisa dikerjakan seperti itu. Keren sekali, keren sekali. Oke, sekarang kita coba tanya-tanya nih ke Kak Fiza. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum Kak Fiza. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya Kak Fiza? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Masya Allah, keren banget nih Kak Fiza. Kira-kira apa nih yang dirasakan Kak Fiza selama belajar di Squad Generasi Juara? Alhamdulillah, aku memiliki teman-temannya itu baik sekali kalau diajak main. Cuman kadang kalau misalnya salah satu teman yang gak diajak main, itu pasti ada dia yang ngambek. Tapi ngambeknya cuma sebentar. Setelah itu mau diajak main lagi. Nah, habis itu teman-temannya juga lumayan ramah, baik sekali sama aku. Kalau misalnya aku nggak ngerti ini pasti nanti diajarin. Kalau ustazahnya itu lumayan baik, kadang galak, tapi itu untuk mengasih nasihat gitu. Cuman tuh kadang-kadang ya memang begitu ustazahnya, tapi kadang baik, kadang enggak. Terus apa yang Kalau pelajarannya itu lebih seru karena ditambah dengan game. Kadang Ustadz itu suka kasih kita game, atau kalau sebelum mulai belajar itu kita main game, atau sesudah belajar kita main game. Masya Allah. Pelajaran kesukaan kakak nih apa nih Kak? IPAS. Kenapa itu? Karena kalau IPAS tuh ada gampang-gampangnya, mudah ada diingat. Masya Allah, keren banget nih Kak. hari Terima kasih banyak ya Kak Fiza. Kenapa Kak? Kalau hari yang paling aku suka itu hari Rabu, karena Kenapa kalau itu? hari Rabu itu setiap hari Rabu pas udah baca doa itu kita pasti akan olahraga ke lapangan. Terus kita boleh bawa badminton, bawa bola, bawa apa aja yang bisa kita pakai olahraga. Kadang jogging juga ya Kak ya? Iya, kadang juga disuruh lari. Masya Allah. Keren banget ya Kak Fiza. Oke, terima kasih banyak Kak Fiza. Sama-sama, Kak. Kita lanjut lagi ke Bunda Ulfa ya. Oke, untuk Bunda Ulfa, dari Bunda sendiri, ini gimana cara Bunda supaya Bunda dan Kak Fiza itu bisa lebih dekat lagi, Bun? Karena seperti tadi ya, karena ada aja orang tua yang itu kurang dekat dengan anaknya sendiri, seperti itu. Baik Kak. Kami berlakukan sistem kayak melingkar bersama gitu kadang Kak ya, bersama bareng. Nah, kita saling menanyakan nih apa kan sekarang udah usia yang bisa diajak ngobrol ya Kak ya, untuk komunikasi lebih dekat gitu. Jadi Kakak pengennya seperti apa? Nanti konsekuensinya apa gitu. Jadi kita ngobrol gitu ya. Terus kalau dia sedang
apa down atau futur dengan apa yang dia pengen gitu. Nah itu kita kadang putar video atau film yang di situ untuk menginspirasi mereka, film edukasi atau film-film yang menyentuh hati kayak gitu Kak. Karena kita ini semuanya hobi nonton. Jadi Iya. nonton ini kami arahkan ke hal-hal yang anak-anak bisa mengambil hikmah ya, atau mengambil semangatnya, motivasinya gitu sih Kak. Meskipun mungkin nggak utuh ya, tapi di situ kita pengen anak-anak bisa melihat gitu ya, kondisi kan kadang-kadang anak-anak itu kalau secara omongan gitu nggak nyangkut gitu ya kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Tapi kalau nonton gitu ya, nonton kan itu mereka bisa berimajinasi, bisa ada gambarnya, ada suaranya gitu. Jadi Bisa diingat ya, Bun? bisa diingat gitu. Kadang-kadang dia kalau ada momen yang menurut dia itu momen yang bagus gitu, dia ulang lagi tuh momen yang bagian itu gitu. Jadi memang itu sih kita baik itu kadang film kartun ataupun film yang biasa gitu ya kayak gitu, kita salah satu caranya seperti itu, kita aja nonton bareng meskipun nggak di ini sih kayak di rumah gitu, di rumah kita Iya. cari film yang bagus yang bisa dicerna oleh anak-anak, kurang lebih seperti itu. Terus yang kedua ya tadi konsekuensi kakak apa gitu ya, untuk kalau kakak tidak menjalankan yang sudah kita sepakati, dan juga program reward and punishment Kak, gitu. Kita kadang ada ya rewardnya Iya. ini gitu ya untuk kakak yang sudah mencapai target, yang mana mungkin ini tidak melulu ya dia, karena kan masih anak-anaknya kayak masih usia SD, jadi memang mereka mungkin itu lebih menarik perhatian mereka ketika kita berikan reward gitu untuk hal-hal yang mereka akan bisa lakukan dan targetan yang bisa mereka capai gitu. Dan juga untuk membatasi bermain di luar sih mungkin Kak. Sebenarnya kita tidak terlalu membatasi sekali, kita tetap memberikan mereka waktu bersosialisasi dengan temannya. Tapi karena kadang-kadang saya khawatir ketika dia itu di luar, di rumah orang malah merepotkan, jadi saya sampaikan mereka ajak aja ke sini temennya gitu ya. Gitu ada ruangan yang mereka bisa bebas melakukan aktivitas, ada baca buku, terus yang kedua mereka bisa melakukan kuis gitu ya, kuis-kuis yang ada di buku atau puzzle apa-apa aja ya yang bisa mereka lakukan yang positif gitu Kak. Jadi dengan teman-temannya juga dia ada sosialisasi. Iya. Siapa? Berarti dari Bunda sendiri itu lebih mementingkan apa namanya kebersamaan di keluarga dan juga ada reward dan juga punishment untuk Kak Fiza sendiri ya, Bun? Iya betul. Masya Allah, keren banget nih caranya Bunda. Oke, terakhir Bun. Pesan untuk peserta didik Skuad Generasi Juara dan juga bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anandanya di Skuad Generasi Juara itu seperti apa, Bun? Pesan ya Kak ya? Iya. Baik Bunda, ayah Bunda, mungkin semuanya sudah ini ya, punya pengalaman masing-masing, punya visi misi masing-masing, dan punya targetan atau tujuan masing-masing untuk ananda tercintanya gitu. Tapi untuk di Skuad ini, kalau saya pribadi, alhamdulillah ini cocok dengan visi misi kami untuk sekolah di Skuad ini gitu ya. Jadi silakan bisa cek video ataupun kegiatan-kegiatan di Skuad ya Kak ya, yang bisa mungkin menambah keyakinan kita gitu, kalau kita ini yakin mendaftarkan Anda di Skuad, karena semua tempat insya Allah bagus dan kita sesuaikan dengan anak-anak kita masing-masing, dan alhamdulillah di sini anak kami lebih nyaman dan cocok untuk di Skuad ini. Dan juga program kegiatan yang dilakukan oleh Generasi Juara sangat-sangat banyak gitu ya, yang sampai kami ini kewalahan juga gini kalau pengen ikutin, sebenarnya kalau dalam hati nih, anak saya ini kayaknya cocok ikut ini gitu, cuman kayaknya waktunya yang nggak cukup gitu Kak gitu. Jadi alhamdulillah Generasi Juara berusaha mewadahi skill, minat, bakat Ananda apapun itu gitu ya, yang nggak kurang gitu. Insya Allah semuanya ada di sini, dan insya Allah tidak susah-susah gitu, tidak jauh-jauh kita mencari di tempat lain, seperti itu sih mungkin Kak. Keren sekali Bunda. Terima kasih ya banyak ya Bunda. Sama-sama Kak. Baik,
Masya Allah, Alhamdulillah, semua narasumber sudah sharing nih mengenai pengalaman-pengalaman di Squad Generasi Juara. Sebelum kita lanjut ke narasumber ahli, dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget nih, raise hand atau ketik melalui kolom chat ya. Yuk, ayah bunda yang ingin bertanya boleh sekali. Untuk Anandanya juga boleh banget tanya nih. Kak Diva bertanya lagi, katanya bagaimana menjaga stamina dan semangat kakak-kakak sehari-hari untuk belajar. Kalau dari Kak Fiza sendiri bagaimana nih Kak? Sama kayak Kak Tata. Sebagai Kak Tata. Betul, yang paling penting kita bahagia, minum hal-hal yang baik, terus juga makan makanan yang bergizi, terus kita jangan lupa olahraga, seperti itu ya Kak ya? Ya betul Kak. Betul, Masya Allah. Baik, apakah dari Kak Adifa sudah jelas, Kak? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau dari teman-teman lainnya juga boleh banget nih, Ayah Bunda. Kak Hafizah, apa yang Yang- kamu suka di generasi juara di squad? Sukanya kadang pelajarannya, kadang gamenya, kadang juga teman-temannya. Masya Allah. Oke, semangat semua ya, Kak Hafizah, Kak Tata. Keren. Baik, terima kasih banyak Kak Datu atas pertanyaannya. Ya, dari teman-teman yang lain, ada lagi Kak nih yang mau bertanya nih untuk Kak Fiza dan juga Kak Tata. Atau mungkin untuk bundanya juga boleh banget nih, tanya ke bunda-bundanya. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya teman-teman. Oke, nanti kalau misalnya ada lagi yang mau bertanya boleh banget nih, nanti boleh diketik di kolom chat. Baik, alhamdulillah untuk pertanyaannya sudah terjawab. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi bersama narasumber ahli, yaitu Ibu Ida Nuraini Novianti, yaitu Ketua Yayasan Generasi Juara. Dan berikut CV-nya. Oke, ini adalah CV dari Ibu Ida. Jadi menjadi Ida atau ibu dambaan anak, ayah, dan ibu dunia akhirat. Untuk pendidikannya sendiri di S1 Komunikasi FISIP Undip Semarang, S2-nya itu pengembangan kurikulum di UPI Bandung, lanjut lagi S2-nya di Komunikasi USAID Jakarta, dan juga di Manajemen Bisnis Universitas Widyatama Bandung. Untuk pengalaman organisasi dan kerjanya ini banyak sekali ya teman-teman, ada 14 pengalaman organisasi dan kerja, teman-teman bisa lihat. Di sini salah satunya itu ada pendiri Indonesia Marketing Association Chapter Undip pada tahun 1999 dan juga 3 tahun di tim akreditasi dan Badan Penjamin Mutu PTS di Bandung pada tahun 2011 sampai 2014. Lalu ada 10 tahun menjadi dosen tetap Yayasan Unisba Bandung pada tahun 2004 sampai 2014 serta menjadi Ketua Divisi Akademik PKBM PPI di Taiwan pada tahun 2014 sampai 2017 dan seterusnya. Untuk pekerjaannya saat ini adalah menjadi ibu rumah tangga dengan 4 anak homeschooling usia 22, 19, 14, dan 7 tahun, serta menjadi Ketua Yayasan Generasi Juara, lalu Ketua LKP Generasi Juara, menjadi tutor online UT Pusat, dan yang terakhir adalah sedang S3 jurusan Pendidikan Masyarakat di UT Bandung. Seperti itu, teman-teman. Baik, apakah Bu Ida sudah di room? Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini alhamdulillah jalannya nggak muter, karena biasanya kalau siang dikit itu jalannya muternya agak cukup lama, panjang. Dan ini hari Kamis. Kalau hari Kamis itu, apalagi di bulan Ramadan, 10 hari terakhir itu sudah sangat padat sekali gitu ya di Haramain. Kurang lebih katanya diprediksi sudah hampir menyentuh angka 10 juta orang ya, seperti itu. Oke, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mohon maaf kalau nafasnya mungkin agak sedikit terengah-engah gitu ya. Karena biasa
Mungkin kalau di Indonesia jarang jalan gitu ya, tapi di sini harus jalan terus ya. Makanya emang benar bahwasanya Muslim itu harus sehat, harus kuat, karena semua ibadah memerlukan ketahanan fisik dan juga mental. Kenapa saya bilang demikian? Kenapa mental? Karena kalau kita tidak sehat fisik dan mental, ketika kita penuh, kita sholat sudah benar posisinya, tiba-tiba sama askar, sajadahnya ditarik, terus kemudian disuruh pindah, gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau nyuruh pindah sangat kasar, gitu. Ya, saya sempat terjatuh karena sedang sholat kemudian ditarik. Nah, seperti itu. Tapi tidak boleh menghalangi niat kita, gitu ya. Bahwasanya capek di dunia, lillah itu insya Allah berbuah surga. Ya, terkait mengenai squat, ya. Squat ini singkatan dari Sekolah Quran Adab Diniyah. Berawal dari waktu itu saya diskusi dengan beberapa tim, beberapa tutor, dan kemudian teman-teman di Kenju, juga teman-teman saya, mengenai fenomena adanya penghafal Quran yang ternyata tidak sesuai gitu ya dengan harapan, terutama misalnya terkait mengenai adab. Adab ini bagaimana? Adab ini banyak hal. Misalnya adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, sedangkan sebagai umat muslim yang sangat ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kita di sini. Oh ya, kita tidak hanya bersolawat saja, tetapi kita juga harus meneladani, ya, harus meneladani sifat-sifat Rasulullah atau sikap juga dari Rasulullah. Ya, maksudnya gimana? Bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang rajin bekerja, orang yang punya inisiatif, orang yang sangat dermawan, dan segala macam sikap baik lainnya. Nah, ini yang kemudian akhirnya saya diskusi, dan qadarullah waktu itu Bu Afrohah yang sudah lama cuti dari Kenju, karena waktu itu habis melahirkan, terus kemudian COVID, itu kemudian saya ingin waktu itu Bu Afrohah mengajarkan mengaji tahsin untuk anak saya, kemudian ngobrol dan beliau sepakat untuk membantu dan kembali untuk di Kenju. Masya Allah, itu menjadi sebuah suntikan semangat. Yuk Mbak, kita mewujudkan bagaimana nantinya Islam itu jaya kembali. Islam itu di zaman sahabat sangat jaya, bahkan beberapa ilmuwan itu ya Avicenna dan lain sebagainya itu sangat jaya Islam itu gitu ya. Tetapi qadarullah gitu ya, bahwasanya sekarang ini banyak ujian dialami oleh kaum muslim seperti itu. Nah, kami ingin dengan squad ini, ya, mereka yang belajar di squad ini menjadi generasi-generasi Islam yang kuat, yang nantinya jalannya seperti Rasulullah, tegak, rajin bekerja, amanah, jujur, lemah lembut, ya, terus kemudian kalau berjalan itu tidak guntai. Kalau anak zaman sekarang itu kemudian mageran gitu ya. Tetapi generasi-generasi muda atau pemuda-pemuda yang tangguh, yang kuat,
gitu ya, untuk kemudian menjadikan Islam ini adalah sebagai agama rahmatan lil alamin, ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah beberapa saya sering mendapatkan laporan dari guru-guru squad, di mana guru-guru squad ini melaporkan anak-anak sekarang sudah punya inisiatif, ya, ketika mau pulang, membuang sampah, kemudian piket, karena sudah sering ya tayangan-tayangan di IG bahwasanya anak-anak yang dibiasakan mengerjakan pekerjaan rumah tangga ya secara riset di Harvard gitu ya, itu adalah menjadikan anak-anak ini adalah menjadi anak-anak yang tua adalah tangguh. Dan nantinya di dalam squad ya sekarang ini juga saya melihat gitu ya, bahkan anak saya kan gabung di squad itu juga sudah mulai bisa memahami jika sudah menjadi takdir, karena pemahaman terhadap takdir itu harus ditanamkan sejak sedini mungkin gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi misalnya pada saat itu saya ingat betul gitu, ketika anak saya lupa atau tertinggal membawa sesuatu ya kemudian guru-guru squad bisa menjelaskan bahwasanya ya sudah, itu sudah menjadi takdir qadarullah, semua terjadi atas izin Allah. Kesel, marah boleh, tetapi tidak perlu lama. Nah, hal-hal seperti inilah yang dibutuhkan kelak ya, ketika anak-anak nanti kehilangan sesuatu gitu ya, misalnya kayak saya habis kehilangan ayah, ya kehilangan ayah itu kayak apa ya, kehilangan, hampir kayak kehilangan pegangan gitu ya, karena kan sebelah sayap atau pintu surga kelak sudah ada. Tetapi ya itu adalah kita harus ikhlas, apalagi kemudian kalau kita menyadari bahwa ayah kita kembali di bulan yang baik dengan cara yang baik, ya mendoakan, karena salah satu bentuk berbakti kepada orang tua atau birrul walidain adalah bagaimana menjaga ibadah kita, ya, menjaga ibadah kita, ngaji kita seperti itu. Dan masya Allah gitu, tanpa harus diingatkan, anak saya itu sekarang ini kalau sholat, puasa itu udah yang secara otomatis ya, sehingga kami berharap ya squad ini tidak hanya akademik semata, hanya artinya oh ya udah dia berbuat baik ketika sekolah, tetapi juga setelah sekolah. Jadi ini butuh sinergi dengan orang tua ya. Bahkan ada program baru ya namanya Me Time. Saya mohon maaf harusnya kemarin pada saat pertemuan evaluasi dengan orang tua, cuman karena saya sedang waktu itu ada umroh bareng satu grup, sehingga saya tidak bisa mendampingi. Nanti insya Allah setelah masuk kembali itu adalah saya ingin ngobrol secara private dengan masing-masing orang tua. Apa yang dialami sebelum mengikuti dan setelah mengikuti. Maksudnya gimana? Agar kami juga bisa melakukan evaluasi. Ya, kalau masih ada kekurangan, kami bisa perbaiki dan kami tingkatkan dan kami bisa tambah keunggulan-keunggulan dari squad ini. Ya, jadi kami berharap sekolah Quran Adab ini ya, memang kami tidak mentarget lulus dari sini itu jaminan sudah hafal berapa juz, enggak. Tetapi target kami lebih kepada persoalan adab, karakter, gitu ya.
Anak punya inisiatif. Ada kotor, ada sampah dibuang sembarangan, anak langsung ambil. Ada orang tua butuh bantuan, anak langsung bantu. Anak kelaparan, di rumah belum ada nasi, anak langsung memasakkan, nggak perlu pakai teriak-teriak. Gimana sih ini nasi kok nggak ada, aku lapar. Nah, semoga saya berharap anak-anak squad tidak demikian. Ya, tetapi anak-anak squad adalah anak-anak yang paham, ya, bahwasanya birrul walidain ini adalah kunci utama kesuksesan anak. Mau sepintar apapun nilainya, mau sebagus apapun nilainya, mau sepintar apapun, tapi kalau birrul walidainnya nggak dapat, ya tidak dapat apa-apa. Bahkan saya sering berpesan kepada tim squad, yang paling penting adalah bagaimana ketika nantinya menghadapi, mohon maaf, kematian dari orang yang dicintai oleh Ananda, baik itu saudara kandung, orang tua, anak paham apa yang harus dilakukan, ya. Karena saya pernah mendatangi salah satu kerabat, cukup prihatin itu, cukup prihatin ya, anaknya histeris ketika kemudian kebetulan yang meninggal adalah ayahnya, turun dari mobil ambulan, gitu ya, nangis, teriak, mukul-mukul tembok, ya hampir membenturkan kepalanya, terus kemudian kakaknya pingsan, ya teriak-teriak histeris. Ternyata setelah dicek, si anak ini sebelum ayahnya pergi bekerja sempat konflik dengan ayahnya, sehingga pada saat dikabarin dia sedang ada di sekolah, sehingga dia kaget. Kemudian ada beberapa kasus ketika sedang proses ya bukan pemakaman ya, tetapi dia berfoto. Nah, hal-hal seperti ini sangat menjadi concern untuk tidak dilakukan oleh siswa Yunju. Tetapi yang harus terjadi adalah bagaimana ketika menghadapi kematian, si anak ini adalah dialah yang mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani, kemudian mengurus liang lahatnya, siapa yang nanti bertugas untuk menggali tanah makam, kemudian bahkan hingga mengangkat jenazahnya, memasukkan ke liang lahat, menerima di liang lahat, membenarkan posisi jenazah, menutup dan mau mengimami sholat jenazah, itu adalah semua harus dilakukan oleh si anak ini. Apalagi jika ini adalah, mohon maaf, fokusnya adalah anak laki-laki. Karena itulah yang kemudian kita sebut ayah ini, orang tua ini berhasil mendidik anak tersebut, menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh. Ya, ini concern saya benar-benar minta kepada tim squad. Bahkan saya selalu tekankan bagaimana si anak harus menjadikan orang tua adalah ratu dan raja. Gimana orang tua itu nggak boleh capek. Kalau perlu semuanya diambil alih oleh anak. Ya, apalagi kalau si anak ini sudah umur 10 tahun. Mulai dari nyapu, ngepel, tugas domestik, belanja, kemudian hal-hal lainnya. Sehingga orang tua bisa fokus ibadah, fokus mendoakan anak-anaknya. Ya, dan tentunya ini yang membuat Allah ridho. Kalau kemudian si anak ini bisa menjadi penghafal Quran, itu adalah bonus karena sejatinya menghafal Quran itu haruslah seumur hidup, gitu ya. Kenapa harus seumur hidup? Ya ini mungkin buat
orang tua atau siapapun yang kangen dengan Masjidil Haram, terus sudah di Masjidil Haram, sambil jalan aja nggak apa-apa. Tentunya sangat berharap ya sebagai orang tua meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha tabungan kita, sehingga nanti kelak kita bisa berkumpul kembali ya di surganya ya bersama orang-orang soleh lainnya seperti itu ya. Ini itu Mbak dari saya, monggo kalau mau ada pertanyaan. Baik, Bu Ida, terima kasih banyak atas pemaparannya. Sebelumnya, turut berduka cita untuk Bu Ida dan juga keluarga atas berpulangnya ayahanda dari Ibu Ida. Mari kita sama-sama berdoa ya teman-teman, membacakan suratul Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Bagi teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali untuk raise hand ataupun ketik di kolom chat ya teman-teman. Yang bertanya mengenai squad ataupun mengenai tema Open Mind Squad yaitu sahabat dunia akhirat. Itu boleh ya teman-teman, untuk teman-teman ataupun ayah bunda yang ingin bertanya itu boleh sekali. Izin menambahi boleh? Boleh, silakan bunda. Untuk alasan yang tertinggal nih saya sampaikan bahwasanya saya setelah squad berdiri ini kan 2 tahun ini mungkin terinspirasi gitu ya dari putra-putri Bu Ida dan juga pengajar atau tim generasi juara gitu. Jadi saya yakin bahwasanya pengajaran yang diberikan, kurikulum yang diberikan tuh pasti setulus hati itu kakak ya. Karena yang diajar adalah putra-putri beliau sendiri. Jadi tidak asal memberikan pelajaran selesai gitu ya kewajiban, akan tetapi pasti akan punya semangat tersendiri gitu. Bagaimana anak saya bisa lebih baik? Bagaimana anak saya ini bisa menjadi solih? Bagaimana anak saya ini punya adab yang baik kepada orang tua? Karena itu efeknya akan berimbas kepada orang tua masing-masing. Dari situ saya yakin bahwasanya para ustadz-ustadzah dan juga tim generasi juara pasti memberikan yang terbaik ini adalah setulus hati. Karena yang diajar adalah putra-putri dari para tim generasi juara gitu ya, selain dari murid-murid dari luar gitu. Dan ini yang menguatkan saya juga gitu. Karena yang diajar adalah putra-putri sendiri, maka pasti yang diberikan yang terbaik, yang ingin dirasakan oleh orang tua gitu ya, yang ingin dirasakan apa ini dampak positifnya, apa yang mereka inginkan dari anak-anak ini ketika di squad ini. Nah, itu mungkin ya Kak ya, salah satu penguat saya bahwasanya anak ini semua akan dirangkul seperti anaknya sendiri, gitu Kak. Dan tidak akan hanya menyampaikan materi, sudah selesai tugas, tidak akan hanya sebatas itu. Tapi ini pasti effortnya lebih tinggi dan juga semangatnya itu pasti lebih tinggi lagi gitu. Karena di situ ada anak saya, di situ ada putri saya, di situ ada putra saya. Bagaimana anak saya ini bisa menjadi lebih solih? Bagaimana anak saya ini mendapat lingkungan dengan anak-anak yang taat? Menjadi anak-anak yang takwa itu bagaimana? Pasti semua ide itu all out gitu Kak. Ide dan juga apa yang sudah dituangkan itu pasti sesuai yang diinginkan gitu ya Kak ya. Sama kayak kita ini membersamai anak-anak di rumah gitu ya, memberikan pendidikan pasti yang ingin yang terbaik. Pasti seluruh yang bisa kita kerahkan kita akan kasihkan. Nah, itu yang saya rasakan gitu. Jadi kalau para tim generasi juara, terutama juga pendiri dan juga para ustadz-ustadzah, pasti ada rasa seperti itu, effort yang sangat tinggi dan juga semangat yang sangat tinggi karena mereka ingin efek positif ini gitu ya dirasakan oleh semua tim yang ada di generasi juara secara khusus dan secara umum kami sebagai para wali siswa atau wali siswi. Mungkin itu sih Kak ya tadi yang ketinggalan. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda. Baik, dari Ibu Ida, apakah ada yang ditanggapi mengenai alasan dari Kak Hafizah? Ya, ya Ibu, terima kasih banyak. Ya insya Allah apa yang kita lakukan gitu ya, karena sebetulnya tidak hanya anak saya tetapi juga siswa-siswa
anak dari tim ya. Dan kalau tim memang kami menyarankan untuk gabungnya di kita lama karena akan Ibu Ida, punten, sepertinya sinyalnya terputus-putus, Bu. Halo, Assalamualaikum, Bu Ida. Sepertinya Bu Ida sinyalnya kurang bagus nih, teman-teman. Oke, kita sambil menunggu Bu Ida, dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan nih? Oh ya, nih ada dari Kak Adifa. Sebelumnya turut berduka cita, Bu, izin bertanya kalau untuk program squad online, seperti apakah kegiatannya? Lalu bagaimana cara mengenalkan dan mengingat adab untuk anak? Terima kasih kembali Kak Adita. Kita coba tampung dulu ya Kak, nanti sampai Ibu Ida ini sinyalnya sepertinya lagi kurang bagus. Nanti kita tampung terlebih dahulu. Nanti bila mana sinyal dari Ibu Ida masih kurang bagus, nanti akan kita japri untuk jawabannya. Seperti itu. Sebelumnya kita coba sekali lagi nih. Assalamualaikum Bu Ida, apakah sudah terdengar Bu? Sepertinya memang sinyalnya kurang bagus nih teman-teman. Karena jarak yang cukup jauh, terus juga di tempatnya Bu Ida sedang ramai sekali, jadi sinyalnya kurang bagus. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Adifa itu kita tampung terlebih dahulu ya Kak. Nanti akan kita jawab melalui WhatsApp. Gitu. Nanti akan kita tanyakan kepada Bu Ida lewat chat. Lalu nantinya untuk jawaban dari Bu Ida akan kita sampaikan ke Kak Adifa. Terima kasih banyak Kak Adifa atas pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih doanya gitu untuk ayah saya. Mudah-mudahan Allah terima semua solehnya dan saya sekeluarga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Untuk persoalan mengenalkan adab ya, mengenalkan adab itu memang prosesnya panjang. Bahkan kalau saya bilang selama kita masih hidup di dunia ya terus mengingatkan persoalan adab itu. Karena saya saja itu masih sering diingetin orang tua ya, gitu ya. Misalnya contoh katakan bagaimana misalnya menjamu tamu, kemudian pada saat kemarin ayah saya meninggal, gitu ya, apa yang harus saya lakukan ketika saya terima pesan WA dan lain sebagainya. Gitu. Jadi menjadi orang tua itu adalah seumur hidup. Kadang-kadang kita sering kali terlupakan, gitu ya, merasa bahwa anak itu sudah nikah, anak itu sudah nikah, anak itu sudah besar, sudah selesai. Tidak demikian, ya. Semoga apa yang kita lakukan ke anak-anak kita menjadi amal jariah kita. Ya, yang tentunya kalau anak-anak kita menjadi anak soleh, mereka akan mendoakan kita, itu adalah tabungan kita kelak. Nah, kemudian prosesnya ya dari sejak bayi ya, mulai dari kalau saya melihat dari sejak proses belajar makan gitu ya, saya masih suka sedih melihat anak-anak kecil diajak makan sambil kelilingan kompleks, jalan-jalan, kemudian berdiri dan mengatakan ini kalau nggak diajak jalan-jalan nggak mau makan, susah. Nah, jadi sebetulnya yang merusak nilai-nilai adab itu ya orang tua terkadang, ya. Atau misalnya anak laki-laki, ketika kita punya anak laki-laki, pipisnya dibolehkan sambil berdiri, seharusnya laki-laki itu pipisnya sambil jongkok, gitu ya. Nah, hal-hal seperti inilah, gitu, yang kadang-kala kita terlupa. Ya. Kemudian hal lainnya misalnya ya, kayak kebiasaan misalnya ini juga saya lakukan gitu ya, saya lakukannya seperti apa, misalnya saya contohnya sambil jalan aja yuk, yang saya lakukan ya nggak apa-apa sambil jalan Kak, ketika yang saya lakukan misalnya mentang-mentang Ananda itu tidur subuh tidak dibangunkan gitu. Nah, karena kasihan. Nah, ini padahal awal kasihan itulah yang membuat anak kita menjadi malas-malesan bangun subuh. Ya. Nah, itu hal-hal seperti itu. Itu sudah include dengan belajar akademik ya. Ada belajar Qur'annya kalau nggak salah seminggu 3 kali,
satu kali pelajaran, satu kali jamnya adalah 1 jam, seperti itu. Tapi kalau lokasinya Jabodetabek sih saya menyarankan offline dan kami menyediakan mes, ya. Insya Allah mesnya aman, laki perempuan dipisah, terus kemudian ada tutor yang di sana yang mendampingi, kayak gitu. Mbak Davina mungkin cukup ya. Ini soalnya saya kasihan anak-anak squad sudah menunggu untuk simulasi tawaf dan sa'i. Iya. Ya ini saya sudah di depan Ka'bah soalnya. Silakan mungkin yang bisa berdoa langsung untuk Allah panggil ya. Lah, saya jalan haji. Mungkin Bu terakhir untuk closing statement dari Ayah Bunda. Ya. Oke, terakhir closing statement bahwasanya kita sebagai orang tua itu amanah, menjaga amanah ini adalah seumur hidup, ya. Dan semoga apa yang kita upayakan itu menjadi amal jariah tabungan kelak kita di surga. Dan kemudian juga yang paling penting, apapun itu yang kita ajarkan adalah teladan. Itu yang paling penting. Itu saja Mbak Davina, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Ida. Penghafal Al-Quran berakhlak mulia, jadi anak soleh-soleha dan berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Baik, izin. Alhamdulillah. Pertama kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para pendidik, para tim generasi juara yang sudah membersamai dengan sepenuh hati dalam pendidikan Ananda. Dan mohon maaf juga kalau mungkin tadi kata kadang galak, kadang itu mungkin itu bahasa anak ya yang tegas gitu mungkin ya gitu. Jadi tidak ada maksud apa-apa gitu ya Kak ya. Terus yang kedua kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau perilaku Ananda kepada Ustadz-Ustadzah ataupun kepada tim generasi juara. Dan untuk close statement-nya yaitu kita diberikan amanah putra-putri yang terbaik, berusaha berikhtiar semaksimal mungkin mengembalikan mereka kepada sang pemilik dalam kondisi terbaik. Tidak selalu melayani Ananda dengan apa yang mereka mau, karena kita tidak selamanya bersama mereka, tapi kita mengajarkan mereka untuk mandiri dengan kehidupan mereka, dan mereka senantiasa melayani, menghormati kita, dan yang terutama itu bisa mendoakan kita ketika kita kelak sudah tiada. Mungkin itu Kak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda. Semoga sehat selalu untuk Bunda, Kakak, Ibu Ida, dan juga kita semua ya teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah hadir. Semoga bisa menjadi motivasi dan semangat untuk teman-teman. Semoga kita semua bisa menggapai impiannya masing-masing. Bismillah, semoga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ayah Bunda dan Ananda, jika ada yang ingin bertanya-tanya mengenai squad generasi juara, silakan menghubungi Bu Azizah di nomor 0877 8416 4812. Saya izin ulangi kembali ya, Ayah Bunda dan Ananda, jika ingin bertanya-tanya mengenai squad generasi juara itu silakan menghubungi Bu Azizah di nomor 0877 8416 4812. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kakak, ayah, bunda, dan teman-teman semuanya yang hadir hari ini. Karena kesempurnaan itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri.